Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan kembali membuat video setup TV Sony di seri XR65X90L dengan soundbarnya di seri HTS 400. Dan seperti biasa di sini kita akan menjelaskan lagi teman-teman ya, atau merefresh kembali karena kita sudah pernah mereview dari masing-masing item ini dari segi spesifikasi, kelebihan, dan apa saja sih yang menjadi keunggulan dari masing-masing item yang akan kita jelaskan, mulai dari TV-nya lanjut ke soundbarnya. Dan terakhir video nanti kita akan spill ketika soundbar ini kita koneksikan ke TV ya, apakah suaranya oke atau enggak, nanti kalian bisa langsung dengarkan. Dan tentunya nanti kita akan memberikan update harga terbaru dari kedua item ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasannya teman-teman ya. Untuk yang pertama di sini kita mulai jelaskan dari TV-nya dulu teman-teman ya. Sekedar info, ini merupakan seri premium dari Sony dengan tipe XR65X90L. Dan ini merupakan seri di bawahnya OLED langsung teman-teman ya. Sebenarnya ada seri 95 cuman belum masuk ke toko ya. Mungkin nanti kita sambil menunggu ya, atau ada orang yang order, kita bisa review di seri 95-nya. Nah, kita langsung lanjut sekarang review di seri X90L dulu ya. Di sini kita bisa lihat untuk resolusi dari TV-nya dia sudah menggunakan resolusi 4K HDR dilengkapi dengan refresh rate layar mencapai 120 Hz teman-teman ya. Jadi untuk kalian para gamers, TV tentunya sangat bisa dan sangat kompatibel ya untuk di PS5. Apalagi untuk permainan atau game-game yang sangat membutuhkan pergerakan gambar yang sangat cepat ya, baik di antara 60 sampai 120 Hz, ini tentunya sangat mumpuni lah. Apalagi di sini juga ada fitur-fitur seperti VRR, variable refresh rate, dan support juga dengan HDMI 2.1. Di sini kita bisa lihat untuk tampilan layar kurang lebih seperti ini, pergerakan gambarnya pun bisa kalian saksikan ya, sangat smooth dan sangat real ya, hampir sama seperti nyatanya. Di sini juga yang menjadi keunggulan untuk panel layar sendiri, di sini sudah menggunakan panel layar full array. Jadi pengertiannya itu lampu LED pada layar TV Sony di seri X90L ini sudah menyeluruh di semua layarnya ya, sehingga kecerahannya tidak perlu diragukan lagi. Di sini juga ada fitur-fitur lainnya seperti prosesor yang sudah support dengan XR prosesor, ada XR3 Luminous Color Pro untuk colornya teman-teman ya, serta ditambah dengan XR Clear Image dan XR Motion Clarity sehingga mengurangi noise pada gambar ya, ini dia perbedaan. Oke, dari segi speakernya TV ini juga sudah support dengan akustik multi audio serta 3D surround upscaling dan ditambah lagi Dolby Atmos teman-teman ya. Jadi sudah sangat komplit TV ini, dari segi gambar, speaker juga sangat mumpuni. Dari segi OS sendiri dia sudah menggunakan Google TV ya, serta sudah support dengan hands-free voice search. Jadi kalian bisa melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi. Jadi sudah semua ya dibabat habis dengan TV Sony di seri XR65X90L ini. Dari segi tampilannya di seri 65X90L ini sudah menggunakan tampilan narrow bezel dengan tampilan frame-nya ini menggunakan bahan stainless ya. Jadi ini menambah kesan premium lagi di bagian seri X90L ini. Ini sangat oke banget ya, serta sudah full, tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya. Bisa kalian lihat ya, tampilan TV-nya juga sangat oke banget lah. Sebelumnya kita juga udah pernah mereview dari TV ini. Oke, dari segi inputnya dia juga sangat komplit. Saya jelaskan aja langsung di sini ya, karena susah banget kita menjangkau ke bagian belakang TV-nya. Yang pertama itu ada dua slot untuk USB, baik USB standar maupun USB 3.0. Ada HDMI kurang lebih 4 slot, diantaranya 2 HDMI 2.1, di HDMI 3 dan HDMI 4-nya yang sudah support dengan eARC ya, bisa output suara juga. Optikal juga udah ada, Ethernet atau LAN juga udah ada, dan untuk Fauna Lock-in juga udah ada. Jadi sangat komplit banget. Sekedar info, TV ini juga sudah support dengan siaran TV digital. Jadi kalian tidak perlu membelikan setup box-nya lagi teman-teman ya. Jadi sudah sangat komplit banget untuk seri TV Sony di seri XR65X90L ini. Oke, sekarang kita coba cek untuk tampilan menu dari TV-nya.
Oke, sebelum kita ke tampilan menu, kita review dulu dari remote-nya ya. Di sini kita bisa lihat tampilan remote-nya kurang lebih seperti ini. Kenapa ini kamera kita? Ini agak sedikit buram ya. Nah ini dia tampilan remote-nya. Kurang lebih hampir sama ya dengan seri-seri yang sudah pernah kita review. Ada TV, ada settingan, ada kursor turun, ada tombol back. Di sini juga tombol home juga udah ada volume, channel, dan lain-lain. Serta di sini ada 6 aplikasi yang sudah tertanam di remote-nya, mulai dari Graphiaport, Netflix, YouTube, Prime Video, musik, dan Crunchyroll. Bisa sangat komplit banget teman-teman ya untuk tampilan remote-nya. Oke, sekarang kita review untuk TV-nya. Nah, dari segi tampilan menu, kemana ini remote? Nah ini, jadi tampilan menunya kurang lebih seperti ini, tidak ada perubahan namanya, atau tidak ada tambahan, hampir sama dengan semua seri. Di sini juga kita bisa lihat untuk tampilan menunya, ada TV, ada Graphiaport, Netflix, YouTube, dan ini masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya di sini. Bisa kalian lihat semua ya, kurang lebih seperti itu saja. Dan untuk bagian settingannya pun juga semua hampir sama ya, tidak ada tambahan. Yang menjadi tambahan cuman di tampilan actionnya aja di bagian inputnya. Nah di sini ya lumayan banyak di sini untuk bagian inputnya. Bisa kalian tambahkan untuk bagian settingan. Di sini ada tambahan sedikit di bagian dashboard Eco. Ini ya tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk penggunaan gampang lah istilahnya, bisa kalian gunakan kurang lebih seperti ini. Oke, jadi itu saja sih penjelasan dari TV Sony di seri 65X90L ya. Tidak terlalu panjang. Tapi kalau kalian mau lihat penjelasan panjangnya, kalian bisa langsung scroll di bawah ya, video ini udah banyak banget TV ini kita jelaskan ya sebelum-sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke penjelasan untuk soundbar-nya. Soundbar di sini kita menggunakan soundbar dari Sony dengan seri HTS 400 ya. Kita bisa lihat sekedar info, ini merupakan soundbar yang sudah support wireless soundbar ya. Jadi ketika kalian membeli soundbar ini, kalian akan mendapatkan 2 item, satu center dan satu subwoofer, dan sudah wireless ya. Jadi kalian bisa terpisah naruhnya karena terdapat 2 kabel power dan tidak perlu mengonekkan antara subwoofer dengan senternya dengan kabel, tidak perlu. Jadi bisa kalian taruh terpisah, mungkin jaraknya 5 meter ya. Center di bagian bawah TV dan soundbar bisa kalian taruh di belakang TV atau di belakang kalian untuk menambah kesan surroundnya ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita review dari senternya. Di sini kita bisa lihat di bagian topper dijelaskan merupakan seri HTS 400 dengan support S-Force ya. S-Force Pro front surround dilengkapi dengan power 330 watt. Sekedar info, itu bukan power listrik teman-teman ya, itu adalah power suara atau kekuatan suara dihitung dengan watt. Di sini juga kita bisa lihat dia sudah mendapatkan lisensi Dolby Digital, serta untuk inputnya sudah ada Bluetooth, USB playback, dan HDMI. Kita lihat dari visi soundbar Sony di seri HTS 400 ini teman-teman ya, kurang lebih visinya seperti ini. Dan untuk tampilan di bagian atas ini menggunakan plastik dengan tekstur di bagian atasnya ya, ini premium banget lah kesannya walaupun harganya tip. Di sini kita bisa lihat Sony-nya juga, dan untuk bagian belakangnya dia bisa ditempel juga teman-teman ya, cukup menggunakan skrup atau baut. Kiri kanan ya bisa kalian tempatkan di buah TV. Untuk kabel power sudah plug and play. Dan di sini juga kita bisa lihat untuk inputnya hanya terdapat 2 di bagian sini, ada HDMI out dan ada optical. Untuk USB-nya di sini kita bisa lihat, ini dia untuk USB update. Saya rasa ya bukan playback ya. Nah kita bisa lihat di sini. Nah oke, itu dia untuk soundbar-nya. Setting bagian atas ini teman-teman ya. Yang pertama tuh ada power, ada untuk menyalakan demonya, ada untuk Bluetooth, ada untuk volume. Volumenya dia maksimum di 100 teman-teman ya. Kita tinggal play seperti ini, dia akan menyala langsung lampu LED-nya di bagian depan sini. Kita bisa lihat. Jadi otomatis akan tersambung ke TV biasanya. Nah ini menggunakan Bluetooth karena kabel optikal tidak terpasang. Oke, itu dia untuk senternya. Sekarang kita coba sedikit review untuk tampilan subwoofernya. Tampilan subwoofer kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat bahannya itu menggunakan partikel atau campuran apa yang namanya serbuk kayu lah istilahnya. Di sini juga untuk bagian settingan tidak ada, dan untuk ini bagian depannya ini plastik ya. Nah lampu hijau ini menandakan sudah terkoneksi dengan senternya menggunakan wireless.
juga kita bisa lihat ini dia bagian tutup depan menggunakan metal dan di bagian sininya plastik ya, dengan tampilan hitam drop seperti ini. Dari tampilan remote kurang lebih seperti ini ya, tampilan remote-nya kecil seperti ini ya, berbeda dengan seri HTG 700 dan HTS 20R. Tampilan remote-nya sangat simpel. Di sini kita bisa lihat yang pertama itu ada settingan input, ada power, ada sound field, ada voice, volume bass, naik dan mute. Jadi cuma itu aja remote teman-temannya, sangat kecil ya tampilan remote-nya di seri HTS 400 ini. Oke, itu dia untuk penjelasan dari soundbar-nya. Sekarang kita lanjut saja langsung ya, kita akan setup atau tes kualitas suara TV Sony di seri XR65X90L ketika kita sambungkan ke soundbar Sony di seri HTS 400 ini. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi di sini kita langsung menggunakan demo dari Sony teman-teman ya, dengan diberikan nama Adresif. Kita langsung saja play ya. Dan kita bisa lihat sebagus apa kualitas suaranya. Oke, kita sudah play, kita kencangkan dulu. Cukup 70 aja ya. Kalian bisa nilai ya kualitas suaranya sebagus apa. Oke, jadi segitu saja sih untuk tahap pengetesan suaranya teman-teman ya, ketika soundbar Sony ini kita koneksikan dengan TV Sony di seri XR65X90L. Menurut kalian bagus atau enggak? Kalian bisa langsung nilai di kolom komentar teman-teman ya. Sekarang saya akan spill untuk harga dari masing-masing item dari yang sudah saya jelaskan ya. Oke, yang pertama dari soundbar Sony di seri HTS 400 ini harga promonya di kisaran 2999 teman-teman ya. Tapi kalau kalian langsung ke toko atau order langsung di Tokopedia, mungkin kalian akan mendapatkan harga di kisaran 2.750.000. Dan untuk TV-nya di sini kita bisa lihat harga promonya itu di kisaran 18.999.000 teman-teman ya. Dan kalau kalian langsung datang ke toko, saya akan mungkin bisa memberikan potongan harga di kisaran 17 jutaan. 17 ya, mungkin di 17.900-an lah teman-teman ya. Oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini dan setup ya, bukan review. Setup TV dan soundbar. Nah, teman-teman ya, itu saja untuk video review dan setup kita kali ini mengenai TV Sony di seri XR65X dan soundbar Sony di seri HTS 400. Untuk kalian juga ya, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.